Kita lanjutkan spoiler episode 121. Tanpa banyak recall kayak Skylar, kita langsung ke pembahasannya. Di pagi hari, matahari perlahan naik dan hamparan putih menjulang di atas langit biru tua. Kota suci sudah dalam keadaan ramai. Di sekitar stadion besar terlihat kerumunan orang yang sedang mengantri untuk memasuki stadion. Di sana juga terlihat layar yang sangat besar yang menyiarkan panggung kompetisi. Matahari menerangi seluruh bumi. Setengah jam kemudian, 6 pintu masuk stadion dibuka dan penonton mulai masuk dengan pemeriksaan yang ketat. Para penonton hanya punya waktu setengah jam untuk memasuki stadion, yang terlambat tidak akan bisa masuk. Tepat pada saat ini, sebuah kelompok aneh telah muncul di pintu masuk. Kelompok ini terdiri dari 10 orang. Mereka semua mengenakan jubah besar dan bahkan wajah mereka disembunyikan. Meskipun pintu masuk penonton sudah ditutup, tetapi kelompok ini tetap diizinkan masuk. Orang yang melihatnya jelas merasa heran. Tetapi setelah melihat lencana yang mereka bawa, semua orang akhirnya tahu kelompok ini juga merupakan peserta kompetisi. Tetapi dari kuil mana mereka? Pertanyaan ini terlintas di dalam benak semua orang karena orang-orang ini tidak bergabung dengan peserta kuil manapun. Sedangkan di sisi lain pintu, 6 pasukan muncul dari 6 bagian berbeda. Mereka berasal dari 6 kuil yang masing-masing berjumlah 36. Dan semuanya masuk secara bersamaan. Para peserta dari kuil Ksatria telah datang dengan dipimpin Ksatria Ilahi Long Tianying dan 35 Ksatria emas di bawah pimpinannya. Ini adalah kekuatan terbesar sebenarnya dari kuil Ksatria. Dan untuk sesaat, sorak-sorai orang-orang mencapai puncaknya. Sorakan bahkan bisa terdengar dari setiap sudut di kota suci. Pusat kekuatan dari 6 kuil besar sedang memasuki stadion. Dan kompetisi kuil akhirnya akan dimulai. Para peserta dalam kompetisi paling lemah berada di langkah ke-8. Pertarungan ini pasti sangat menakutkan. Tanpa penghalang pertahanan yang cukup kuat, stadion ini akan hancur hanya dalam beberapa pertandingan. Dan setelah para peserta dari masing-masing kuil sudah memasuki ruang tunggu, sebuah suara bergema dalam stadion. Selamat datang dalam kompetisi kuil. Perkenalkan, aku Chen Jidian bertugas sebagai wasit dalam pertandingan ini. Aku yakin semua orang sudah tahu dengan peraturannya. Jadi sekarang langsung saja melakukan pengundian. Siapa yang tidak kenal dengan Chen Jidian, sosok legenda seorang kapten dari pasukan pemburu iblis bergelar. Dan ketika nama ini terdengar, semua peserta dari 6 kuil berdiri dan juga memberi salam. Legenda manusia ini muncul di sana sebagai wasit. Merupakan sesuatu yang tidak dapat dibantah. Di sisi kuil penyihir, Li Zhengji memiliki tampilan yang sangat suram. Di hari sebelumnya, dia mendengar dari Tanwan bahwa dia sudah kembali. Dan ini pasti akan mempengaruhi rencananya. Sebuah suara keras kembali terdengar. Sebelum pengundian dimulai, ada sesuatu yang harus aku umumkan. Berdasarkan aturan kompetisi, sebuah pasukan pemburu iblis bergelar dapat berpartisipasi secara terpisah. Mereka harus memiliki 10 anggota dan usia di bawah 100 tahun. Ada sebuah pasukan bergelar yang mendaftar. Mereka disebut pasukan secerca harapan. Setelah kalimatnya terdengar, itu menimbulkan keributan besar di antara petinggi dari 6 kuil. Tak satu pun dari mereka pernah melihat situasi seperti itu terjadi. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang mendarat di ruang tunggu kuil Ksatria. Bersinar tepat di antara para ksatria dan asasin. Pada beberapa titik, 10 orang dengan tenang muncul, semuanya mengenakan jubah putih. Benar, mereka kembali setelah melalui 4 tahun pelatihan. Pasukan secerca harapan telah kembali dan berdiri di sana, akan mengambil bagian dalam kompetisi ini. Tentu saja, pasukan secerca harapan tidak dikenal oleh banyak orang. Di sisi lain, saat ini Li Zhengji sangat terkejut.
Dia tidak pernah mengharapkan Long Hao Chen sebenarnya berpartisipasi atas nama pasukannya sendiri. Sebenarnya, apa yang sedang dia rencanakan? Mungkinkah dia benar-benar percaya akan memenangkan kompetisi ini? Di atas platform, Chen Zidian melanjutkan pidatonya. Baiklah, pengundian akan dimulai. Setelah mengatakan itu, dua cahaya putih tiba-tiba muncul dan saat berikutnya berhenti. Dalam dua arah, masing-masing bersinar pada seseorang. Sangat kebetulan, kedua sinar ini menyinari area kuil kesatria dan kuil penyihir. Dua sosok segera keluar dan masuk ke dalam arena stadion. Pertandingan pertama kompetisi akhirnya dimulai. Ini merupakan pertarungan individu dan yang kalah akan tereliminasi. Kedua peserta yang memasuki arena masih berada di langkah ke-8. Dan setelah beberapa saat, pertandingan akhirnya berakhir dimenangkan oleh kuil kesatria. Dan tepatnya setelah memasuki pertandingan ke-8, giliran pasukan Secerca Harapan melawan kuil Assassin. Menurut aturan, sebelum memasuki arena, mereka harus melepaskan jubahnya terlebih dahulu. Dan tepat ketika jubah terbuka, semua penonton yang hadir sangat terkejut. Peserta ini benar-benar sangat muda. Saat ini yang maju merupakan sosok kesatria dengan wajah tampan dan tegas. Di sisi kuil kesatria, melihat dia muncul, seseorang sangat terkejut. Yang Wenjo, itu benar-benar dia. Bukankah dia telah lama menghilang? Jadi dia benar-benar menjadi bagian dari pasukan Secerca Harapan. Benar, yang pertama maju adalah Yang Wenjo. Maju ke depan, Yang Wenjo memasuki arena. Dan segera dia melepaskan lingkaran cahaya emas di bawah kakinya. Penghalang suci. Hampir semua kesatria mengenali kemampuan ini. Tetapi ini merupakan kemampuan peringkat rendah. Apakah dia benar-benar menggunakannya dalam kompetisi kuil ini? Belum genap 30 tahun, Yang Wenjo mengambil bagian dalam kompetisi itu sangat mengejutkan. Tetapi menggunakan kemampuan ini segera setelah datang membuat orang-orang dari kuil kesatria merasa heran. Tetapi setelah beberapa saat ketika penghalang suci Yang Wenjo dilepaskan, mereka dengan cepat menyadari bahwa itu tidak sederhana. Karena kemampuan ini benar-benar dilepaskan dalam skala yang sangat besar. Dengan tubuh Yang Wenjo sebagai pusat, lingkaran cahaya mencapai jarak 30 meter. Sementara itu, dia juga mengeluarkan dua pedang suci di masing-masing tangannya. Karena di dalam pertandingan dilarang menggunakan peralatan, jadi dia saat ini menggunakan energi spiritual yang dipadatkan untuk membentuk dua pedangnya. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh seseorang di puncak langkah ke-8, yang artinya Yang Wenjo saat ini setidaknya telah mencapai tahap itu. Lawannya merupakan seorang assassin. Dia telah menghilang sejak lama, seketika setelah memasuki arena. Di depan penghalang suci dari Yang Wenjo, dia benar-benar tidak punya cara untuk mendekatinya. Saat ini, pedang suci menyebarkan warna emas. Ketika seluruh tubuh Yang Wenjo berubah menjadi keadaan yang aneh. Kaki kanannya mengangkat ke depan, menyebabkan tubuhnya melayang di udara. Dan sepasang sayap spiritual emas lebar menyebar dari punggungnya. Matanya kemudian bersinar merah perlahan menyapu stadion. Kesatria muda seperti itu di puncak langkah ke-8. Tanpa ragu, penampilan Yang Wenjo mengejutkan seluruh penonton, terutama mereka yang berasal dari kuil lainnya. Siapa bilang kuil kesatria tidak bisa diandalkan? Untuk memiliki kesatria suci yang begitu muda, orang mungkin membayangkan tidak lama kemudian Yang Wenjo pasti akan menerobos langkah ke-9 dan mungkin menjadi kesatria ilahi dari generasi muda. Kemampuan penghalang suci digunakan untuk mencari jejak assassin dalam diameter yang sangat besar. Jika lawannya menyerang, itu pasti akan memberikan cukup waktu untuk merespon. Sedangkan cahaya merah di matanya merupakan kemampuan mengunci. Di sisi lain, assassin itu menunjukkan kesabarannya. Dia tetap bersembunyi daripada melakukan serangan. Dan tepat pada saat ini, Yang Wenjo mulai melakukan gerakan. Dia tetap berdiri di sana, dan kabut emas yang kuat naik di atas tubuhnya. Itu adalah kemampuan menyimpan daya. Di sisi lain, duduk di kursi yang lebih tinggi di area kuil kesatria, Long Tianjing menunjukkan senyuman tipis.
Yang Wenjo sudah hilang terlalu lama. Sepertinya dia akan memberikan kejutan yang menyenangkan. Penyimpanan daya dari Yang Wenjo tidak bertahan terlalu lama. Dan pada titik tertentu, cahaya hijau muncul pada dadanya. Dan setelah cahaya hijau ini muncul, pancaran hijau ditembakkan ke arah depan. Yang mengejutkan, cahaya hijau ini terus menjadi semakin dalam bahkan setelah mencapai pertahanan arena. Itu tidak ada tabrakan sama sekali. Kemampuan apa ini? Apakah itu benar-benar mengabaikan penghalang? Dengan sangat cepat, semua orang menyadari apa kemampuan ini. Tanpa sadar, assassin itu terkena pancaran hijau dan segera itu membuat teknik penyamarannya tidak berguna. Dia muncul dalam pandangan Yang Wenjo. Target sudah dikunci. Dengan mengepakkan sayap di punggungnya, Yang Wenjo segera melesat untuk menyerang langsung. Menghadapi serangan langsung dari Yang Wenjo, assassin itu tidak punya pilihan lain selain menghadapinya. Dan dengan ledakan yang keras, pedang Yang Wenjo memukul mundur assassin itu bahkan sampai membentur penghalang pertahanan. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Assassin itu segera berkata dengan suara lemah, "Aku mengaku kalah." Setelah kalimatnya terdengar, sorak-sorai bergema dari sisi penonton. Sebagai anggota pertama yang maju dari pasukan Secerca Harapan, ini merupakan awal yang baik. Sedangkan di sisi lain, ekspresi Li Zhengzi masih menunjukkan tampilan suram. Dia sangat mengerti tentang Yang Wenjo. Bahkan jika dia sudah mencapai puncak langkah ke-8, lalu bagaimana dengan Long Hao Chen? Berpikir pada titik ini, Li Zhengzi kemudian bergumam, "Long Hao Chen, aku ingin tahu seberapa hebat kemampuanmu." Pertandingan terus berlanjut. Berbagai kekuatan telah dikeluarkan dari masing-masing peserta. Yang paling kuat masih kuil kesatria, kuil penyihir, dan kuil summoner. Sedangkan kuil warrior dan kuil assassin jelas lebih lemah. Dan setelah memasuki pertandingan ke-24, giliran anggota kedua dari pasukan Secerca Harapan yang maju melawan seseorang dari kuil summoner. Tepat pada saat ini, di sisi lain, seorang gadis di kursi penonton berdiri sambil menangis. Gadis ini adalah Feng Linger. Sejak pasukan Secerca Harapan disebutkan, dia sangat terkejut. Bukankah itu pasukan dari mereka? Setelah hilang selama lebih dari 4 tahun, bajingan ini akhirnya kembali. Saat ini, pria yang diterangi oleh cahaya undian telah membuat Feng Linger menangis. Dia tidak dapat menahan perasaannya, itulah sebabnya dia berdiri. Di sampingnya, Wei Yang buru-buru memeluknya. "Linger, tenanglah. Jika itu benar-benar dia, kalian pasti akan bertemu." Feng Linger masih menangis. Jika bukan karena dukungan Wei Yang, dia pasti sudah lama pingsan. Di bawah pengawasan Feng Linger yang penuh perhatian, anggota pasukan Secerca Harapan yang maju perlahan memasuki arena. Dan tepat ketika jubahnya dibuka, Feng Linger berteriak dengan keras, "Benar, itu benar-benar dia." Setelah mengatakan itu, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Wei Yang sambil menangis dengan keras. Sekarang, setelah dia akhirnya bisa melihatnya lagi, bahkan jika Feng Linger merasa lebih marah, dia tidak bisa menahan air matanya. Dia masih hidup. Dia benar-benar telah kembali. Memang, yang saat ini maju adalah Sima Xian. Dibandingkan 4 tahun yang lalu, dia tampak menjadi lebih kuat. Di sisi lain, peserta dari kuil summoner sudah berdiri menunggu di dalam arena. Pertandingan akhirnya dimulai. Di tengah mantranya, di depan tubuh summoner itu gerbang hitam perlahan muncul dari tanah. Aura hitam naik dan di udara kabut hitam berdesir samar-samar. Atribut kegelapan. Summoner ini sebenarnya merupakan summoner dengan atribut kegelapan. Saat ini dia menggunakan sihir yang disebut gerbang neraka. Summoner itu terlihat sangat kuat, bisa menggunakan gerbang neraka dalam waktu sesingkat itu. Karena Sima Xian baru saja berdiri di sana, gerbang kegelapannya sudah keluar. Gerbang neraka itu sama seperti gerbang pemanggilan makhluk dari Chen Yinger. Sebuah sihir dari langkah ke-7, tetapi setelah diubah menjadi sihir kontraknya, itu akan meningkat dalam kekuatannya. Summoner itu terlihat berusia 50 tahun. Dapat dikatakan dia juga relatif muda.
Selain itu, kultivasinya telah mencapai puncak dari langkah ke-8. Di sisi lain, wajah Fenglinger yang berkaca-kaca mengalihkan pandangannya, tanpa sadar merasa sangat khawatir. Gerbang neraka dengan sihir kontrak bisa dianggap sebagai sesuatu yang kuat. Tidak hanya memiliki kekuatan ledakan yang besar, itu juga memiliki binatang yang kuat. Si Masian tidak membawa senjata, dia pasti tidak dapat melawannya. Fenglinger bergumam dengan suara rendah. Dia sangat memahami dengan kemampuan si Masian. Tanpa bola cahaya, seberapa besar kekuatan yang dapat dia keluarkan. Tetapi tanpa diduga, di depan gerbang neraka si Masian melangkah maju dan bahkan tanpa melepaskan kemampuan apapun. Di depan, lawannya benar-benar merasa bingung ketika melihat si Masian. Apa yang sebenarnya akan dia lakukan? Semua orang yang melihat juga merasakan hal yang sama. Ada cukup banyak pertandingan sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu terjadi. Di tengah arena, saat ini kekuatan dari gerbang neraka mulai terlihat. 12 anjing neraka dikelilingi api gelap keluar dari dalam gerbang, dan itu segera mengarah ke arah si Masian. Binatang ini merupakan makhluk dengan elemen ganda yaitu kegelapan dan juga api, dan sebanding dengan ahli manusia pada langkah ke-6. Melihat binatang yang menyerang di depannya, si Masian masih dengan santai berjalan ke depan. Sedangkan di sisi lain, summoner itu duduk bersila, melayang di atas gerbang neraka dan melantunkan mantranya. Fluktuasi energi spiritual dengan intensitas besar sepertinya keluar dari dalam gerbang. Dia tidak pernah berpikir untuk mengalahkan si Masian hanya menggunakan anjing neraka. Jadi saat ini dia berpikir, selama pemanggilan berikutnya keluar, kemenangan pasti ada di tangannya. Dari semua penonton, yang paling gugup adalah Fenglinger. Melihat si Masian dikepung oleh 12 anjing neraka, dia secara tidak sadar merasakan napasnya tergesa-gesa. Tetapi adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Menghadapi serangan dari ke-12 binatang itu, pandangan si Masian masih sama. Seolah-olah dia tidak melihat mereka sama sekali. Dan hanya ketika ke-12 binatang ini tampak hampir bersentuhan, si Masian menginjak tanah dengan keras. Dengan suara ledakan, api emas muncul dari tubuhnya dan menyebar dengan sangat kuat. Kemampuan apa itu? Yang melihatnya benar-benar tercengang. Bahkan kuil kesatria dan kuil pendeta juga tampak sama. Pada detik berikutnya, mereka melihat sosok botak itu terus berjalan dengan cara yang sama ke arah gerbang neraka, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Api di belakangnya sudah menghilang. Sedangkan ke-12 anjing neraka juga tampak menghilang tanpa meninggalkan satu noda. Melihat itu, Chen Jidian tersenyum sambil bergumam. Benar-benar seorang pendeta yang berani. Ini bukan kemampuan, jelas hanya melepaskan energi spiritual. Sangat sederhana dan juga langsung. Untuk langsung menyingkirkan 12 anjing neraka, apakah itu dapat dilakukan siapapun? Summoner itu tiba-tiba merasa gugup dan secara jelas mempercepat mantranya. Meskipun dia ingin memberikan segalanya untuk menangani si Masian, dia masih lalai. Awalnya berpikir anjing neraka ini setidaknya akan dapat menahan. Tetapi si Masian hanya butuh satu serangan untuk menghilangkan semuanya. Saat ini mantranya hampir selesai dan tidak bisa dibatalkan. Tetapi dengan kecepatan si Masian, dia benar-benar bisa berlari di depannya sebelum mantranya selesai. Mampu mengalahkan begitu banyak anjing neraka dengan sekali serang, mungkinkah dia tidak memiliki sayap spiritual? Tetapi yang mengejutkan, si Masian tidak terus maju. Dia berhenti di sana, berdiri dengan sangat tenang. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah sedang menunggu lawan menyelesaikan mantranya? Seketika, keributan terjadi di kursi penonton. Mereka sepertinya memahami apa yang akan dilakukan si Masian dan tidak sabar untuk melihat pertunjukannya. Dan setelah beberapa saat, summoner itu akhirnya menyelesaikan mantranya. Gerbang neraka menyebarkan lingkaran cahaya ungu dan sosok yang sangat besar keluar dari dalam. Dengan tinggi 6 meter, berbentuk manusia, kokoh dengan tanduk spiral.
itu adalah Raja Iblis Neraka dari langkah ke-9. Benar, itu adalah kartu traf yang dia miliki. Tidak peduli apa yang si Masian lakukan, dia akhirnya berhasil menyelesaikan mantranya. Tiba-tiba raungan keras bergema. Tetapi itu tidak datang dari Raja Iblis Neraka, melainkan dari si Masian. Menghadapi Raja Iblis Neraka yang baru saja keluar, dia tiba-tiba merentangkan lengannya dan berteriak dengan keras, dan bergegas langsung ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Baru saja dipanggil, Raja Iblis Neraka masih belum memahami situasi. Dan sekarang melihat seorang manusia bergegas ke arahnya, tanpa sadar dia mengarahkan pukulan langsung kepada si Masian. Tetapi si Masian tidak menunjukkan niat untuk menghindar, menginjak tanah dengan keras untuk mengeluarkan suara ledakan melonjak tinggi ke langit. Cahaya kemasan yang disebarkan dari tubuhnya langsung menghilang, sedangkan dari tinjunya mengeluarkan pancaran kemasan yang kuat. Bertabrakan langsung dengan Raja Iblis Neraka dalam kekuatan fisik. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Saat ini, semua penonton benar-benar terpana. Gaya bertarung si Masian yang sangat kasar dan tidak masuk akal membuat darah mereka mendidih. Dengan sebuah ledakan yang keras, cahaya dan kegelapan bertabrakan. Fluktuasi energi spiritual yang kuat tersebar, bahkan menyebabkan gerbang neraka berada di ambang kehancuran. Yang mengejutkan, yang menderita kerugian bukanlah si Masian, tetapi itu Raja Iblis Neraka. Dalam raungan besar, Raja Iblis Neraka tiba-tiba didorong oleh tinju si Masian. Dan pada tabrakan ini, api suci telah menyala dan dengan ganas merusak tubuhnya. Si Masian mundur sedikit, mendarat di tanah, tetapi di saat yang sama kakinya menyentuh tanah. Dia sekali lagi memulihkan kekuatannya, kembali maju ke arah Raja Iblis Neraka. Sudah banyak pertandingan telah dilakukan, tetapi ini adalah pertama kalinya dua ahli dari langkah ke-9 bertarung. Ketika si Masian mendorong Raja Iblis Neraka, semua orang mengerti bahwa dia juga sebenarnya ahli di langkah ke-9. Seorang pendeta dari langkah ke-9. Tetapi bagaimana bisa seorang pendeta melawan Raja Iblis Neraka dengan tinjunya? Si Masian terlalu kejam. Sekali lagi tinjunya bertabrakan dengan tinju Raja Iblis Neraka. Dengan suara gemuruh yang sangat keras, Raja Iblis Neraka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Sekali lagi dia dipukul mundur dari serangan itu. Tetapi si Masian masih belum berhenti. Dengan melepaskan sayap spiritual, dia melesat ke depan mengejar bagian atas kepala Raja Iblis Neraka, dan kemudian menangkap salah satu tanduknya. Hancurlah! Dengan suara sedih, teriakan Raja Iblis Neraka akhirnya berhenti ketika tubuh besarnya terbelah dua tepat di atas kepala si Masian. Melihat pemandangan seperti itu, seluruh penonton berada dalam keheningan yang mematikan. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan. Pendeta si Masian berhasil dengan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk membelah Raja Iblis Neraka dari langkah ke-9. Saat ini, dia benar-benar memiliki tampilan yang pemberani. Benar-benar menyebabkan ahli lain dari 6 kuil besar menyusut ketakutan. Sedangkan saat ini summoner itu tubuhnya bergetar ketakutan melihat tatapan liar di mata si Masian. Meskipun sebelumnya Yang Wenjou meraih kemenangan, itu adalah kemenangan yang dicapai dengan strategi. Tetapi pada saat ini, amukan kejam si Masian meningkatkan perhatian seluruh penonton kepada pasukan secerca harapan. Di ruang tunggu, Ling Xiao sudah berdiri, terlihat sangat bersemangat. Si Masian adalah muridnya sendiri. Meskipun orang ini sudah lama hilang, dia tetap saja menjadi muridnya. Orang lain mungkin tidak mengenalinya sebagai seorang pendeta, tetapi Ling Xiao memahami dengan jelas pria botak ini adalah bagian dari kuil pendeta. Dalam semua kompetisi kuil sebelumnya, kuil pendeta hampir selalu mendapatkan hasil yang buruk. Pertunjukan dari si Masian telah membuat Ling Xiao sadar, seorang pendeta harus bisa melindungi dirinya sendiri. Di dalam arena, kilatan tajam di mata si Masian menghilang secara bertahap. Melipat lengannya dan membungkuk, dia memberi hormat kepada lawannya sebelum berbalik keluar arena.
Pertandingan terus berlanjut, tetapi stadion seperti terjebak dalam ledakan yang mengerikan karena beberapa komentar terus meningkat. Nama pasukan Secerca Harapan telah menjadi titik fokus semua orang di dalam kota suci. Dari dua orang yang sudah tampil, mereka tampak berusia di bawah 30 tahun, tetapi menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Terutama si Masian yang pemberani, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam. Di sisi lain, saat ini Feng Linger menatap tidak percaya, kemudian dia bergumam. Dia sangat kuat, dia benar-benar sangat kuat. Dia adalah kekasihku yang sempurna, aku harus bertemu dengannya. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan bergegas turun dari ruang tunggu. Jangan ceroboh. Wei Yang meraih tangannya. Kemudian dia kembali berkata, apakah kamu bodoh? Dia sudah pergi begitu lama, biarkan dia yang mencarimu. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia pasti akan datang. Mendengar itu, Feng Linger duduk kembali ke kursinya dengan sedih, kemudian dia menjawab, kakak, jangan seperti itu. Aku percaya dia pasti akan datang mencariku. Kemenangan si Masian telah menarik perhatian semua ahli dari 6 kuil besar, tetapi persaingan masih harus terus berjalan. Dengan sangat cepat, garis pandang penonton ditarik kembali ke atas arena. Tidak lama setelah pertandingan si Masian, kepala kuil penyihir Li Zhengzi dipilih untuk bergabung dalam pertempuran melawan seorang warrior. Dia hanya perlu meluncurkan satu mantra untuk mencapai kemenangan penuh. Penampilannya sangat rendah, tetapi jelas lawannya tidak cukup kuat dan tidak mampu mengeluarkan kemampuan lainnya. Hampir setengah peserta dari 6 kuil merupakan ahli dari langkah ke-9. Setelah pertempuran antara ahli dari langkah ke-9 mulai berlangsung, persaingan menjadi semakin ketat, dan penggunaan domain bahkan muncul dalam satu pertandingan. Pada pertempuran ke-35, untuk ketiga kalinya, seseorang dari pasukan Secerca Harapan kali ini dipilih. Itu adalah pria bertubuh tinggi, terlihat lebih muda dari 2 orang sebelumnya dengan rambut hijau panjang. Penampilannya sontak menuai komentar dari sisi kuil penyihir, karena banyak dari mereka yang mengenalinya. Sedangkan di sisi kuil kesatria, seorang gadis berambut merah hampir seketika mengepalkan tinjunya. Dengan susah payah, dia menahan keinginan untuk menangis dengan keras. Li Zhengzi memandang Lin Chen di samping dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Sedangkan Lin Chen memiliki tampilan tak bernyawa dan gemetar karena kegembiraan. Dari tampilan Lin Chen, Li Zhengzi dapat menyimpulkan bahkan Lin Chen sendiri tidak tahu cucunya datang ke kota suci. Benar, pria berambut hijau itu adalah Lin Xin. Lawan Lin Xin seorang kesatria. Dan setelah memasuki arena, sosok Lin Xin melintas dan bergeser 100 meter dengan sangat cepat. Semua ahli dari 6 kuil hanya melihat punggung Lin Xin berkedip dalam cahaya biru sebelum dia muncul 100 meter jauhnya. Kapan seorang penyihir bisa mencapai kecepatan seperti itu? Kesatria itu juga terkejut, tetapi dia segera menjadi tenang. Dalam kilatan cahaya kemasan, sosok elang emas muncul dari atasnya. Elang ini naik lebih dari 10 meter dan tepat ketika muncul, esensi cahaya terus bergelombang mengalir ke dalam tubuh kesatria. Di sisi lain, Lin Xin mengayunkan kedua tangannya di depan, dan beberapa cahaya biru berbentuk tombak muncul dan ditembakkan ke arah kesatria itu. Kemampuan apa ini? Melihat cahaya biru melesat, kesatria segera meluncurkan obstruksi ilahi untuk menahannya. Cahaya biru, mungkinkah dia merupakan penyihir elemen air? Dan ketika cahaya biru mendarat pada pertahanan kesatria bertentangan dengan semua harapan, sinar biru itu tiba-tiba meledak. Dengan efek dari ledakan, kesatria didorong mundur hingga jarak 10 meter. Itu bukan air, melainkan api. Tetapi sihir macam apa itu? Kesatria telah kehilangan perisai, dan aliran udara panas yang membakar itu menyebabkan energi spiritualnya terkuras dengan kecepatan tinggi. Kali ini, Lin Xin meluncurkan serangan. 2 sinar biru ditembakkan kembali. Dengan teriakan keras, kesatria melangkah ke depan kembali melepaskan obstruksi ilahi.
Pertandingan ini terlihat jauh lebih santai dari pertandingan sebelumnya. Tidak ada sihir yang mencolok, tidak ada kemampuan yang kuat, tidak ada penghinaan dan kekuatan kasar seperti yang ditunjukkan oleh si Masian. Tetapi seorang ahli sejati mampu membedakan banyak situasi. Sinar cahaya biru yang tampak sederhana itu tidaklah biasa. Sebenarnya seberapa dalam tentang pemahaman yang sudah dicapai oleh Lin Xin. Kejutan di mata Lin Chen bahkan melampaui Li Zhengji. Serangan sebelumnya merupakan sesuatu yang sama sekali dia tidak bisa tiru. Setelah cucunya hilang selama lebih dari 4 tahun dan kembali dengan begitu kuat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dan tepat pada saat ini, penampilan kemampuan Lin Xin mengguncang seluruh penonton. Kaki kirinya melangkah maju sedikit saat dia memasang ekspresi yang sangat fokus pada wajahnya. Mengangkat tangan kirinya, kali ini dia melakukan kendali hanya dengan menggunakan jari. Sinar biru kembali muncul dari belakangnya dan terlihat ada 20 darinya. 20 sinar di langit itu membentuk sebuah kata yang besar. Itu adalah nama Li Xin. Di sisi lain, melihat kata-kata ini, gelombang air mata mulai mengalir di pipi Li Xin. Dia telah kembali. Dan meskipun dia tidak datang mencariku, dia masih mengingatku. Di atas arena, Lin Xin mengangkat tangannya ke atas dan menggunakan sinar cahaya untuk membentuk simbol hati yang mengelilingi nama Sinner. Bajingan ini. Mata Lin Chen segera memerah di luar kendalinya. Dia sadar pertunjukan dari cucunya ini tidak terlalu buruk. Di sisi lain, melihat pertunjukan seperti itu, lawannya menunjukkan ekspresi terkejut. Sebenarnya, penyihir ini sedang membuat pernyataan cinta di dalam pertandingan. Dengan suara yang keras, kesatria mengaku kalah dalam pertandingan ini. Kata Sinner di langit lebih menakutkan daripada 2 serangan sebelumnya. Bagaimana dia dapat melanjutkan pertandingan? Saat ini, senyuman muncul di wajah Lin Xin. Pertunjukan yang telah dia perlihatkan benar-benar menghibur semua penonton yang hadir. Di kursi penonton, Li Xin sudah menangis dan bergumam dengan suara rendah. Kamu akhirnya kembali, dan bahkan kamu tidak melupakanku. Melihat adegan sebelumnya, bahkan wasit utama Chen Jidian menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berpikir dalam hati, anak-anak muda saat ini benar-benar semakin berani. Tetapi tindakan Lin Xin sama sekali tidak melanggar aturan. 3 dari 10 orang pasukan secerca harapan telah tampil dalam pertandingan. Bukan hanya memenangkan pertandingan, mereka bahkan meninggalkan kesan yang sangat dalam. Terutama Lin Xin dan juga si Masian.